Di tepi desa Tsukigahara terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan di mana cerita mistis dan bisikan angin menciptakan suasana yang misterius. Orang-orang desa menganggapnya berhantu, tetapi seorang gadis bernama Chisato tinggal di sana membawa kehidupan ke dalam kegelapan. Chisato bukan gadis biasa. Ia adalah penyihir kecil yang tinggal bersama kucing hitamnya Momo yang setia menemaninya. Tidak ada yang tahu tentang keberadaannya karena ia selalu bersembunyi dari manusia dan menjaga rahasianya dengan hati-hati. Setiap hari Chisato menulis di buku hariannya mencurahkan isi hatinya dan penemuannya ke dalam halaman-halaman yang penuh warna. Ia mencatat ramuan yang ia buat, mantra yang ia pelajari, dan mimpi-mimpinya menunggu saat yang tepat untuk membagikannya. Namun suatu hari buku hariannya menghilang membuat Chisato panik dan khawatir akan rahasianya terungkap. Chisato panik ketika menyadari bahwa buku hariannya hilang dan ia tahu betul betapa berharganya isi di dalamnya. Dengan cepat ia mencari ke seluruh rumah tapi hanya menemukan jejak kecil di lantai yang mencurigakan. Jejak itu bukan milik Momo dan Chisato merasakan gelombang ketakutan saat menyadari seseorang telah masuk ke rumahnya. Dengan hati berdebar, Chisato mengambil tongkat sihirnya, merasakan energi magis mengalir melalui tubuhnya. Ia mengikuti jejak itu keluar rumah menuju desa yang seharusnya tidak pernah ia masuki. Saat ia melangkah lebih dalam ke desa, ketegangan dan rasa ingin tahunya semakin menguat. Di sudut jalan, Chisato melihat cahaya berkilauan yang menarik perhatiannya seolah memanggilnya untuk mendekat. Dengan hati-hati ia mendekati rumah itu, merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa di udara. Jejak itu membawanya ke sebuah toko buku tua yang berdebu di mana aroma kertas dan tinta memenuhi udara. Dengan hati-hati Chisato mengintip ke dalam, merasakan ketegangan dan rasa ingin tahunya meningkat. Di sana seorang bocah laki-laki duduk di sudut membaca sesuatu dengan penuh perhatian. Di tangannya buku harian Chisato yang telah lama hilang. Chisato terkejut menyadari bahwa bocah itu bukan penduduk desa biasa. Ia bisa melihat simbol sihir di halaman buku, sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Chisato mendekat dan berbisik, "Di mana kau menemukan itu?" Bocah itu menatapnya dengan mata penuh misteri. "Buku ini memanggilku," katanya pelan seolah mengungkapkan rahasia besar. Chisato merasakan getaran aneh di udara seolah dunia di sekitarnya berubah. Bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Rui, anak pemilik toko buku, dan ia menemukan buku itu tergeletak di depan tokonya saat fajar. "Aku bisa membaca semua tulisan di dalamnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa aku mengerti sihir ini." Chisato tercengang. Tak ada manusia biasa yang bisa membaca tulisan sihir. Apakah Rui memiliki kekuatan tersembunyi? Saat itu halaman buku harian tiba-tiba bersinar. Kata-kata baru muncul sendiri. "Jika kau membaca ini, maka takdir telah membawamu pada jalan yang berbeda." Chisato dan Rui menatap halaman yang bersinar itu. Suasana magis mengelilingi mereka dalam keheningan malam. Tiba-tiba ingatan samar muncul dalam pikiran Rui. Ia melihat seorang wanita dengan jubah hitam mengelus kepalanya kecil, berbisik, "Kau akan lupa, tapi suatu hari kau akan menemukan jalanmu kembali." Rui tersentak. "Aku pernah mengenal seorang penyihir." Chisato menatapnya serius. "Kalau begitu kau bukan manusia biasa. Kau mungkin penyihir yang kehilangan ingatannya." Rui menghela napas, beban pengetahuan yang baru membanjiri pikirannya. "Hanya satu cara untuk mengetahuinya," kata Chisato, suaranya penuh keyakinan. "Kita harus mencari jawaban di antara bayangan masa lalu," lanjut Rui, semangat baru membara dalam dirinya. Mereka berdua melangkah maju melintasi halaman yang bersinar dengan harapan dan misteri. Chisato menyadari bahwa takdir telah mempertemukan mereka. Ia memegang buku hariannya erat-erat di tangannya. "Jika kau bisa membaca ini, maka kau juga memiliki sihir. Aku bisa membantumu mengingat." Rui ragu tetapi akhirnya mengangguk. "Aku ingin tahu siapa diriku sebenarnya." Malam itu Chisato mulai mengajarinya sihir kecil. Sementara itu, buku harian itu terus menuliskan kata-kata baru dengan sendirinya. Takdir mereka baru saja dimulai. Bersama mereka memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di setiap langkah rasa ingin tahu dan keberanian mereka tumbuh semakin kuat. Mereka bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang mengajarkan mereka tentang sihir dan keajaiban. Setiap pelajaran baru membawa mereka lebih dekat pada kebenaran tentang diri mereka. Saat mereka menjelajahi kekuatan yang baru ditemukan, tantangan juga mulai muncul.